Puji Tuhan, Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relonstar. Saudara, kali ini saya akan menghadirkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Khawatir. Saudara, firman Tuhan ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali hari-hari ini orang yang mengalami khawatir. Kenapa ya saudara? Karena mendengarkan berita-berita ya di tahun ini ya khususnya ya akan ada banyak resesi lah, akan banyak kesulitan ekonomi lah. Tapi saudara, selain mendengarkan berita, saudara harus dengarkan juga janji Tuhan buat saudara. Saudara, kekhawatiran kita buka di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang 34 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Ini janji Tuhan saudara. Kekhawatiran adalah musuh utama iman. Amin. Musuh utama iman yang halus tapi berbahaya saudara. Banyak wanita ya, ini saya berbicara buat wanita dulu. Banyak wanita itu terlihat kuat secara luar, tetapi batinnya sering dipenuhi dengan ketakutan tentang masa depan. Oke, tentang apa lagi saudara? Tentang keuangan, tentang kesehatan, dan anak-anak. Namun hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua untuk jangan khawatir. Karena khawatir adalah pembunuh iman yang halus tapi berbahaya saudara. Nah saudara, hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita agar jangan khawatir. Yang pertama saudara, saya mau membagikan kekhawatiran tidak menambah apapun. Saudara, kita buka di dalam Matius 6 ayat 27. Di situ dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudara, firman Tuhan berkata, di antara kita tidak ada yang dapat menambahkan sehasta saja pun dalam hidup kita. Karena itu Tuhan mau kita serahkan semua beban, pikiran-pikiran yang melelahkan, yang memberikan kita kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan saudara. Kekhawatiran itu melelahkan pikiran, tetapi tidak mengubah keadaan. Setuju? Saya ulangi ya saudara. Kekhawatiran itu melelahkan pikiran, tetapi tidak mengubah keadaan saudara. Kalau saudara khawatir tentang masa depan saudara, atau saudara khawatir tentang finansial saudara, kalau Anda pikirin terus, itu nggak akan mengubah keadaan Anda, tidak akan mengubah apapun, tetapi hanya membuat pikiran Anda lelah. Tetapi dia tidak mengubah keadaan, hanya memperbesar masalah di dalam pikiran kita ini saudara. Nah, daripada mengulang masalah di kepala, ulangi janji Tuhan di dalam doa. Ya saudara, daripada saudara Anda mengulang-ulang masalah di kepala Anda, lebih baik kita ulangi janji Tuhan di dalam doa. Apa yang merupakan janji Tuhan yang saudara tahu, ayat-ayat yang terkenal ya, seperti yang saya bawakan hari ini. Jangan khawatir, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan menjamin hidupmu, Tuhan menjamin masa depanmu. Jadi caranya bagaimana saudara supaya Anda dapat menjalani hidup ini dengan ringan, dengan enteng? Saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia, maka Tuhan yang akan bertindak. Amin. Nah, yang kedua saudara, mengenai kekhawatiran, Tuhan pelihara kita lebih dari burung dan bunga. Setuju? Tuhan pelihara hidup Anda lebih dari burung dan bunga. Kalau di dalam Matius 6 tadi dikatakan burung tidak menabur saudara, tetapi Tuhan beri makan. Betul? Burung itu tidak menabur loh saudara, tetapi Tuhan beri makan. Saudara lihat ayatnya di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30. Dan kemudian bunga tidak memintal, tetapi Tuhan hiasi lebih daripada Salomo, lebih daripada keindahan baju Salomo Tuhan. Saudara, itu Tuhan berikan, Tuhan pelihara, Tuhan hiasi bunga. Kita kalau berjalan-jalan ya saudara, seperti kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, ke Jepang gitu, Anda melihat bunga sakura, wow indah ya saudara. Itu mereka tidak ada yang memintal, tetapi Tuhan hiasi lebih dari kehidupan saya dan saudara.
Saudara percayakah bahwa Tuhan pelihara kita lebih dari burung, lebih dari bunga, saudara? Kenapa? Karena Anda adalah makhluk yang paling istimewa di hadapan Tuhan, yang paling berharga bagi Tuhan. Jika Tuhan peduli dengan ciptaannya, apalagi dengan kita yang dikasihinya. Saudara, jika Tuhan peduli dengan ciptaannya, dengan tanaman, dengan bunga, burung, apalagi dengan kita yang dikasihinya, ya saudara. Tuhan peduli dengan ciptaannya. Saudara, yang ketiga, bagaimana kunci hidup bebas dari kekhawatiran? Fokus kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, saudara, dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan kepada kalian. Kekhawatiran itu datang, saudara. Saya ulangi, kekhawatiran itu datang saat fokus kita itu berpindah dari Tuhan kepada masalah. Nah, saudara, kalau fokus Anda pindah dari Tuhan kepada masalah, maka kekhawatiran itu datang. Ya, jadi saudara ingat, fokusnya nggak boleh diubah, fokusnya nggak boleh diganti. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Fokusnya jangan diganti, saudara. Mau apapun yang terjadi, fokus tetap kepada Tuhan, tetap kepada janji Tuhan. Nah, saat kita utamakan Tuhan, maka semua kebutuhan kita akan ditambahkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari berikan komentar di bawah ini, di YouTube ini, di video ini, bahwa Anda percaya bahwa Tuhan pelihara kehidupan Anda. Saat kita utamakan Tuhan, maka semua kebutuhan kita itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Mari saudara bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa dan firman. Baca firman-Nya setiap hari, maka hal itu akan menenangkan hati kita dan kekhawatiran akan sirna, saudara. Kalau yang Anda isi terus adalah firman Tuhan, janji Tuhan, maka saudara, Anda akan menggeser kekhawatiran, pergi, hempas dari hidup Anda. Amin. Nah, Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara. Tuhan tahu kebutuhan Anda. Dia Bapa yang baik dan setia. Bawa kekhawatiranmu di dalam doa, bukan dalam pikiran. Nah, saudara, banyak orang Kristen ini salah kaprah, saudara. Yang dia pikirin, yang dia renungkan siang dan malam itu adalah masalah. Pagi pikirin masalah, siang pikirin hutang, cicilan, malam pikirin masalah lagi, saudara. Yang gak ujung-ujungnya, gak ada habis-habisnya, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi yang harus kita renungkan apa, saudara? Renungkanlah firman, bukan masalah. Jadi masalah itu jangan terus dipikir-pikirin, ya saudara. Tetapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau kau memikirkan firman, pegang terus janji Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Ucapan syukur itu akan mengubah situasi. Kalau Anda mengeluh, itu tidak akan mengubah apapun, saudara. Tapi ucapan syukur yang Anda naikkan kepada Tuhan itu akan mengubah situasi dan akan mempermudah jalannya Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi hidup saudara. Karena itu, saudara, biarlah damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Jangan khawatir, karena hidup kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok serahkan nama Tuhan, biar Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang percaya dan apabila video ini relate buat Anda semua, mari berikan komentar apa yang mendatangkan berkat bagi Anda. Berikan komentar dan puji Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan sharing saya di video ini. See you on the next video. Tuhan memberkati. Saudara, jika saudara mempunyai pergumulan dan Anda butuh untuk doa dan konseling, saudara bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti saya akan mendoakan saudara.